Salam Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada saat pagi hari ini, judul firman Tuhan yaitu pribadi yang berharga di mata Tuhan. Kalau kita berfokus kepada Tuhan, kita akan menjadi pribadi yang berharga di mata Tuhan. Diambil dari kitab Yesaya 43 ayat 1, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi sekarang, beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hei Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Amen. Saudara-saudara, kalau kita menjadi kepunyaan Allah, ya, kita bangga, ya, sebab kita adalah milik daripada Tuhan. Luar biasa, ya. Kepunyaanku, ya. Artinya ada di dalam tangan Tuhan. Suka duka pasti Tuhan pelihara kita, saudara-saudara. Pasal ini membahas tentang kelepasan bangsa Israel dari pembuangan di Babel karena kasih Allah akan umatnya. Saudara-saudara, kita juga sebagai umat Tuhan di akhir zaman ini tidak lepas daripada pemeliharaan Tuhan. Ya, kita dibebaskan oleh Tuhan. Di sini saudara-saudara, penulis di dalam pimpinan Roh Kudus menulis bahwa Allah adalah satu-satunya penebus. Oleh karena itu, sesuai dengan pujian tadi, El Shaddai, ya, jangan takut sebab aku menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Ya. Saudara-saudara, kalau kita menjadi kepunyaan Tuhan, ya, pasti Tuhan pelihara. Ya, kalau kita punya mobil yang bagus, rumah yang bagus, ya, kita pun memelihara. Ya, demikian juga tubuh jiwa roh kita dipelihara oleh Tuhan. Ya. Kita ditebus dengan darah yang mahal. Dulu sebelum menerima Kristus, kedudukan kita hina. Tetapi sekarang setelah kita percaya menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, sebagai penebus, maka kedudukan kita menjadi mulia di hadapan Tuhan dan berharga di hadapan Tuhan. Dulu kita tidak mengerti, tetapi di kemudian hari kita mengerti bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita muliakan, Dia adalah Tuhan yang begitu baik mengasihi saudara dan saya. Kita diciptakan serupa dengan gambarnya, dengan gambar Allah. Saudara-saudara, karena dosa manusia kehilangan kemuliaan Allah. Karena Allah sangat membenci dosa. Namun Allah tetap mengasihi manusia yang segambar dengannya. Dalam kasih itulah Allah menyelamatkan kita sehingga ditebus oleh darah yang mahal. Bukan dengan darah domba, ya, tetapi dengan darah Kristus. Sebetulnya kita ini layak dihukum, ya, dirajam seperti Stefanus, ya, karena kesalahan kita, karena dosa kita. Tetapi karena kebaikan Tuhan, maka kita diluputkan dari bahaya kematian ini. Oleh karena itu kita bersyukur punya Allah yang sudah menebus kita. Dan penebusan ini bukan sementara di dunia ini, tetapi sampai kekal selama-lamanya. Sampai tutup zaman, sampai selama-lamanya. Kita menjadi berharga di mata Tuhan. Dalam kasih itulah Allah menyelamatkan kita sehingga ditebus oleh darah Kristus dan menjadi pribadi yang berharga di mata Tuhan, sebab di dalam manusia batiniah kita ada roh Allah yang menjadi tempat kediaman Allah. Kita adalah bejana tanah liat. Nah, saudara-saudara, memang kehidupan luar kita, ya, bisa hancur, ya, karena penyakit, ya. Artinya tubuh jasmani ini tidak ada yang mewarisi kerajaan surga, ya. Kita kalah oleh penyakit. Mungkin saudara-saudara ada hal-hal yang melemahkan tubuh kita, tetapi saudara-saudara, manusia batiniah kita tidak bisa dirusakkan oleh apapun juga yang ada di dunia ini. Kita pasti dipelihara kekal untuk selama-lamanya. Saudara-saudara, di sini kita akan melihat ada 3 poin. Yang pertama, Allah mengasihi kita dengan kasih yang sempurna. Ya,
Kasihnya bukan sementara, bukan temporer, tetapi kekal. Dulu Tuhan mengasihi, sekarang Tuhan mengasihi, bahkan sampai selama-lamanya kasih Tuhan berkelanjutan sempurna atas kita. Kita berharga di mata Allah karena Ia sangat mengasihi kita, melampaui segala dosa dan kesalahan kita. Sekalipun dunia membenci kita karena kita menjadi pengikut Kristus, namun kita tetap bersyukur karena Allah mengasihi kita tanpa batas. Kita lanjut di dalam kitab Yesaya 43 ayat 4. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Tuhan akan mengubah keadaan kita, asalkan kita bersungguh-sungguh untuk merendahkan diri kita di hadapan hadirat Tuhan. Saudara-saudara, mata Tuhan menjelajah seluruh muka bumi. Kalau ada orang yang bersungguh hati, Tuhan memberikan kekuatan. Oleh karena itu, mari kita tetap bersungguh hati kepada Tuhan. Artinya mengimani Tuhan. Ya. Iman kita tidak tergoncangkan. Percaya bahwa janji Tuhan itu setia dan sempurna bagi kita. Di dalam surat 1 Korintus 1 ayat 27 dan 28. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Ada perbedaan, saudara-saudara. Kita yang mengasihi Tuhan, kita yang percaya kepada Tuhan, ada perbedaan. Ya. Oleh karena itu ayat 29, Korintus 1 ayat 29, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Ayat 30, tetapi oleh Dia kamu berada di dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Saudara-saudara, ini merupakan kasih Allah yang sempurna tanpa batas. Ia membenarkan kita dan menguduskan kita dan menebus kita sehingga kita sebagai orang percaya oleh Dia kita berada di dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus, maka kita berharga di mata Tuhan. Yang kedua, Allah menyertai kita dan meluputkan kita dari kecelakaan. Ini janji Tuhan, saudara-saudara. Apa yang Tuhan janjikan itu pasti, ya. Kepada bangsa Israel tidak ada janji yang tidak direalisasikan. Semua janji yang sudah dijanjikan kepada bangsa Israel semuanya ditepati oleh Tuhan. Amin. Sampai hari ini janjinya setia kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Oleh karena itu, Yesaya 43 ayat 2, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Di tengah-tengah pergumulan hidup, kita tetap percaya bahwa kita hidup tidak sendiri. Ya, ada Tuhan Yesus. Dia mati, Dia bangkit hidup dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, bahkan memberi Roh Kudus-Nya kepada kita untuk tinggal, ya, bukan sementara, tetapi kekal untuk selama-lamanya. Berbeda di dalam perjanjian lama, saudara-saudara. Pada waktu Saul diurapi Tuhan, tetapi satu kali Roh Tuhan undur daripada Saul karena Saul kurang berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi berbeda. Melalui pengorbanan Kristus, Roh Kudus dinyatakan untuk tinggal menetap di dalam kehidupan kita, kekal untuk selama-lamanya. Saudara-saudara, kita tetap percaya bahwa kita hidup tidak sendiri karena ada Allah, ada Tuhan Yesus. Ia menyertai dan melindungi kita dari segala hal yang akan membahayakan kita. Contoh, ya saudara-saudara, yaitu tokoh-tokoh Alkitab yang terluput dari mara bahaya seperti Nuh.
dan keluarganya diselamatkan oleh karena bencana air bah yang begitu hebat. Hanya 8 orang yang selamat. Begitu juga Sadrak, Mesakh, Abednego diselamatkan dari perapian yang menyala-nyala karena tidak mau menyembah patung emas yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar. Kita lihat ceritanya ya. Kayaknya seperti dongeng-dongeng, tetapi padahal firman Allah itu iya dan amin, saudara-saudara. Kejadian itu terjadi bahwa bukan cerita ya, tetapi keadaan nyata, fakta yang nyata. Oleh karena itu ini merupakan satu contoh bahwa anak-anak Tuhan yang selalu menyembah Tuhan, berharap sama Tuhan, Tuhan tetap pelihara ya, seperti Sadrak, Mesakh, dan Abednego. Yang ketiga seperti Musa dan bangsa Israel yang terluput dari pengejaran Firaun dan tentara Mesir di Laut Kosong. Saudara-saudara, kita lihat cerita Musa yang membawa bangsa Israel. Di depan ada laut kosong, ya, di kiri kanan ada tertutup jalan. Tetapi Tuhan, Musa berharap kepada Tuhan, ada jalan keluar sehingga bangsa Israel Musa diselamatkan dari kejaran Firaun dan bangsa Mesir. Ini merupakan realita, bukti yang nyata bahwa orang yang percaya itu dipelihara oleh Tuhan. Saudara-saudara, manusia batin ya, tidak bisa dirusakkan oleh apapun. Di dalam proses hidup kita sehari-hari, ya, memang tubuh kita rusak karena penyakit, karena mungkin kecelakaan dan sebagainya yang merenggut nyawa kita. Tetapi manusia batinia, ya, seperti tanah liat, ya. Di dalam tanah liat, kita adalah tanah liat, tetapi di dalamnya ada Roh Kudus, ya, yang bertahta di dalam kehidupan kita. Inilah yang memelihara kita sampai selama-lamanya, karena kita memiliki Roh Allah. Allah itu sendiri ada di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu ada 2 elemen yang dipakai melalui ayat ini, air dan api. Ini semua menggambarkan penderitaan dan kesulitan. Kesulitan yang kita lalui di dalam kehidupan, ya, kehidupan ini seperti goncangan-goncangan hidup. Di dalam menghadapi goncangan air yang ganas dan di tengah-tengah api yang panas, Tuhan menjanjikan penyertaan-Nya yang menyelamatkan kita. Ia berkata, walaupun menyeberang air, kita tidak akan hanyut. Walaupun harus melalui api, kita tidak akan terbakar. Sebab itulah janji Tuhan bagi kita, dan semua itulah menunjukkan dengan jelas bahwa di dalam kondisi sesulit apapun, Tuhan tetap bersama dengan kita. Immanuel, penyertaan-Nya sempurna atas kita. Poin yang terakhir yaitu poin yang ketiga, Allah menebus dan menyelamatkan kita. Yesaya 43 ayat 3, sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Seba sebagai gantimu. Semuanya ini adalah firman Allah yang disampaikan oleh Nabi Yesaya kepada mereka orang-orang Israel sekitar 2.800 tahun yang lalu, dan kepada kita yang hidup pada akhir zaman ini atau sekarang ini. Semuanya ini adalah janji Tuhan kepada kita semua. Karena itu jangan takut, jangan bimbang, jangan kecewa, jangan minder ikut Tuhan. Kita percaya punya Allah yang hebat, yang selalu ada menyertai kita. Jangan tawar hati, ya. Di sini saudara-saudara, 2 Korintus 4 ayat 16, karena itu percayalah, ya, imanilah, ya, dan yakinilah bahwa semuanya itu adalah firman Allah. Ia berfirman bahwa dirinya adalah Allah kita, Yesus Kristus. Dirinya adalah Allah yang Maha Kudus, Mesias dan Juru Selamat, penebus kita dan bagi semua orang percaya kepadanya. Sebagaimana Tuhan mengasihi bangsa Israel, biji mata Allah. Wah, luar biasa saudara-saudara, sebagai biji mata Allah, ya. Demikian juga Tuhan sangat mengasihi kita. Kita berharga di mata Tuhan.
Keadaan apapun yang kita alami saat ini, Tuhan tahu Dia sangat peduli kita. Karyanya yang ajaib, Dia tidak mengenal dosa, tetapi telah dibuatnya dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Galatia 3 ayat 13 dan 14. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima Roh Kudus yang telah dijanjikan Tuhan. Ya. Sekali lagi, kita harus selalu ingat akan 3 hal ini, bahwa Allah mengasihi kita dengan kasih yang sempurna. Yang kedua, Allah menyertai kita dan meluputkan kita dari kecelakaan. Dan yang ketiga, Allah menebus dan menyelamatkan kita. Ya. Puji Tuhan. Sekali lagi, tidak ada janji yang tidak direalisasikan. Kita punya Allah, kalau berjanji iya dan amin. Oleh sebab itu kita bersyukur, ya, itu yang terdapat di dalam kitab Yosua 21 ayat 45. Dari segala yang baik yang telah dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Puji Tuhan.